Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil materi dari sanitasi dan kesehatan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Remy Kael dengan stambuk M1B1 18017, kelas lingkungan A. Oke, langsung kita masuk pada materinya. Yang pertama, definisi sanitasi air bersih. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya, menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Sanitasi juga sering disebut sebagai sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan, sebagai suatu usaha pengendalian semua faktor yang ada di lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik manusia, yang dapat memberikan akibat yang merugikan kesehatan dan jasmani serta kelangsungan hidup. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 garing Menkes garing SK garing XI garing 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran dan industri. Tempat pengertian mengenai air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Jadi, sanitasi air bersih adalah upaya kita dalam memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan beserta subjeknya yang berada di sekitar kita, sehingga air tersebut layak digunakan untuk keperluan sehari-hari dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dapat juga diminum apabila dimasak. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Apa itu syarat-syarat yang layak untuk kita bisa dapat air minum? Pertama, syarat fisik. Air yang layak konsumsi haruslah berwarna bening, tidak meninggalkan bau ataupun tidak berasa, dan juga memiliki suhu sekitar 10-25 derajat Celcius. Untuk syarat kimiawi, air minum yang sehat tidak mengandung logam beracun dan juga pH air itu netral, sekitaran 7. Untuk syarat mikrobiologi, air tersebut harus bebas dari berbagai macam kuman yang dapat mengganggu kesehatan manusia seperti bakteri E. coli. Untuk rata-rata kebutuhan air bersih yang dipakai selama sehari itu untuk kecil sekitaran, untuk jangkauan kecil itu sekitaran 60 sampai 100 liter per hari. Untuk jumlah penduduk sekitar 3.000 sampai 20.000. Untuk kategori sedang, jumlah kebutuhan airnya itu sekitaran 90 sampai 100 liter per hari. Dan juga untuk jumlah penduduknya sekitar 20 sampai 100. Dan itu pun akan terus bertambah sesuai dengan lingkup areanya. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Untuk syarat-syarat air bersih kita bisa dapat melihat di dalam Permenkes nomor 146 garing Menkes garing Per garing X garing 1X, dan juga dalam Permenkes nomor 907 garing Menkes garing SK garing V11 garing 2002.
Oke, kita lanjut ke air tersebut. Air yang kita gunakan juga kebanyakan biasanya mengandung penyakit-penyakit yang terbawa. Berikut adalah penyakit yang dapat menular melalui air. Pertama, waterborne mekasim, yaitu kuman patogen yang berada dalam air dan dapat menyebabkan penyakit kepada manusia, ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan, seperti contohnya itu kolera. Lanjut, water was mekasim, yaitu jenis penyakit water was mekasim yang berkaitan dengan kebersihan individu dan umum, dapat berupa infeksi melalui alat pernapasan seperti diare pada anak-anak atau sebagainya. Penyebaran penyakit ini melalui gigitan binatang seperti pengerat dan leptospirosis. Lanjut, yang berikutnya adalah water based mekasim. Ini merupakan jenis penyakit dengan agen penyakit yang menjalani sebagian siklusnya hidup di dalam tubuh vektor atau sebagai penjamu intermediate yang hidup di dalam air. Contohnya itu sebagai schistosomiasis dan Dracunulus medinensis. Kita lanjut. Berikutnya adalah water related insect vector mekasim, yaitu jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga dan berkembang biak di dalam air, misalnya dengue, malaria, demam kuning. Bagaimana upaya untuk menanggulangi masalah sanitasi air bersih di Indonesia? Kita dapat melakukannya dengan pertama, pemantauan kualitas air, kedua, pengaturan tata ruang, ketiga, perlindungan sumber air bersih, keempat, monitoring dan evaluasi. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.